Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan iman dan Islam, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita untuk thalabul ilmi. Yang mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para jemaah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita ketemu kembali. Kita ngaji kitab Ayyuhal Walad ya, yang sebelumnya sudah masuk di nasihat yang pertama. Sudah ketemu kitabnya? Sudah beli kitabnya? Belum ya. Saya itu mengharap kita ini setidak-tidaknya punya koleksi buku-buku agama di rumah, dibaca dalam waktu luang, dan itulah diantara ibadah yang memudahkan masuk ke dalam surga. Ketika kita tidak pernah literasi membaca buku-buku terutama berkenaan dengan masalah agama, terus ketambahan ilmunya di mana? Ya, di rumah itu yang sering dibaca apa? Majalah Femina atau majalah apa? Atau mungkin HP? Kita sudah mulai mengurangi hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi kalau usianya sudah di atas 40-50 tahun. Kita sudah fokus untuk menambah keilmuan dan fokus untuk menambah ibadah. Sudah dikurangi main HP-nya, harus jangan tergantung kepada HP, nanti tak pada karuan. Baik, di nasihat yang kedua, an-nasihatu sahdun. An-nasihatu sahdun. Nasihat itu gampang, nasihat itu mudah. Apa kira-kira maksudnya? Nuturi uang itu gampang ya, nuturi orang itu gampang, menasehatin orang itu gampang, ngecepret itu gampang ya. Tapi wal muskilu qabuluha, yang susah itu adalah menerimanya. Sepakat ya Pak? Biasanya mek senengane nuturi
gak gelem dituturi. Biasane mek ngandani tapi gak gelem dikandani. Biasane mek seneng mengkritik gak gelem dikritik. Itu bukan akhlak Islami. Itu bukan adab Islami. Loh, nasihat itu adalah kunci agama, benar. Sehingga Nabi mengatakan ad-dinu an-nasihah. Agama itu ya nasihat. Al-Quran itu isinya nasihat atau bukan? Nasihat. Al-Quran itu diambil nasihatnya atau hanya sekedar dibaca? Kadang-kadang diwoco ya ora. Megawi hiasan tok ke medeni kutilanan tok. Diwoco kadang enggak. Jenengi Al-Quran tuku tahun 2020, saiki 2020 wapi sing mulus. Ketok nek gak tau diwoco. Ana wong ngene-ngene. Kang melo ngaji ya. Iya. Jadi memang nasihatu sahlun. Nasihat itu gampang. Tapi wal muskilu qabuluha, sing angel iku menerima nasihat. Apa maneh wong lek atine wis peteng. Apalagi kalau orang itu hatinya sudah keras. Saya ingin sedikit mengembangkan tentang Bani Israel. Kira-kira kita itu masuk ke Bani Israel ora? Jenengan lihat di awal-awal juz yang pertama di situ kan ya, berkenaan dengan Bani Israel itu. Bani Israel itu adalah umat yang paling banyak menerima atau dikirimi nabi. Nabi-nabi terbanyak itu diutus untuk Bani Israel. Dan Bani Israel itu adalah umat yang paling banyak ditunjukkan kejadian-kejadian istimewa yang mukjizat yang dibawa para nabi dan rasul. Itu Bani Israel. Yang diturunkan langsung makanan dari langit itu siapa? Manna wa salwa, Bani Israel. Yang ditunjukkan tongkat dipukulkan kemudian laut jadi terbelah, siapa? Bani Israel. Yang ketika dia berjalan di tengah panas yang terik, dia tidak kepanasan. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anjalna 'alaikumul manna wa salwa, siapa? Bani Israel. Yang diperlihatkan tongkat dipukulkan ke batu kemudian mencairkan 12 sumber. Wa itisasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar itu. Fanfajarat minhu nata'asyarata 'aina itu. Siapa? Bani Israel. Siapa yang memang dengan jelas-jelas ditunjukkan mereka dikutuk menjadi kera dan menjadi babi? Bani Israel. Dan termasuk yang ditunjukkan ada orang mati hidup lagi dan bisa ngomong, itu siapa? Bani Israel. Tapi apakah kemudian menjadikan Bani Israel itu jadi api tobat baik? Enggak, tambah tua belum. Padahal itu adalah nasihat kauniyah yang begitu luar biasa. Tidak ada umat selain Bani Israel yang ditunjukkan model-model menunggu. Tapi Bani Israel tidak tobat-tobat. Loh, itu loh yang dimaksud dengan wal muskilu qabuluha. Sing angel iku nerima nasihat. Apa maneh kalau nasihat itu tidak cocok dengan seleranya. Sepakat. Apa maneh nggak cocok dengan pemahamannya, apa maneh nggak cocok dengan kelompoknya. Orang Islam itu
yang dilihat itu maqala, bukan man qala. Orang Islam beriman itu yang dilihat apa yang dibicarakan, bukan siapa yang bicara. Kalau umpamanya yang bicara meskipun anak TK, kalau memangnya disampaikan benar, wajib menerima. Dan itu yang dikatakan oleh Rasul, ya, al kalimatul hikmatu dolatul mu'min, ya, haitsu wajadaha fa huwa ahqqu biha. Bahwa kalimat hikmah, kalimat kebenaran itu adalah barang temuan orang-orang mukmin, keberuntungan orang-orang mukmin, haitsu wajadaha fa huwa ahqqu biha. Ketika dia menemukan kalimat-kalimat kebenaran, hikmah, dia berhak untuk mengambilnya dari siapapun. Ya, kita ingatkan lagi ada kalimat watawasaubi. Surah apa itu? Al-Asr. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Jenengan sudah hafal dan setiap saat selalu dibaca. Biasanya kan sholat sih boleh jadi pede-pede. Nah, watawasau memakai wazan tafa'ala itu menunjukkan saling. Kalau watawasau bil haqqi berarti saling nasihat menasihati di dalam masalah kebenaran, watawasau bis sabr dan saling nasihat menasihati di dalam kesabaran. Berarti orang Islam itu yo nuturi yo dituturi. Lek jenengan mek jupuk nuturi tok, gak gelem jupuk sing dituturi, berarti jenengan bertentangan dengan surat Al-Asr. Sepakat? Insya Allah jenengan ini wajah-wajah yang mudah menerima nasihat. Udah kok guyu tau jenengan. Nasihat sing paling kuat itu apa? Kematian. Itulah nasihat yang paling berharga untuk kita. Ketika ada orang rumahnya di pinggir, rumahnya di dekat mepet karo pemakaman, yo sik gak salat-salat yo akeh. Padahal bendino yang delok kuburan. Bahkan ada yang penggaweane duduk kuburan ya sik gak salat-salat. Iku jenenge atine wis peteng. Kayak Bani Israil tadi itu. Kita ini termasuk Bani Israil atau tidak? Lihat kita kalau melihat nasihat, sikap kita kalau menerima nasihat. Saya kembangkan sedikit ya. Jadi ngaji akhlak ya segini iki. Ya, ngaji akhlak itu. Ngaji akhlak itu mesti ngantemi ngalor ngidul. Lek gak gelem diantemi yo gak usah ngaji. Sepakat ya Pak? Sepakat. Lah sing ngaji ya kudu diantemi pisan. Sing ngisi pengajian ya kudu diantemi pisan. Saya ini ceramah begini pun juga dalam rangka untuk menasihati diri saya sendiri juga. Lihat di surah Al-A'la ayat 10. Perhatikan di ayat 10 di sini. Saya dzakkaru may yakhsha. Ini hubungannya dengan berkenaan apa sih? Al-dzikra. Al-dzikra itu yo peringatan, al-dzikra itu yo nasihat. Ya, ada dua model. Saya dzakkaru may yakhsha. Sin itu mempunyai makna akan. Lil qarib, dalam jangka waktu yang dekat. Ditambahi dengan fi'il mudhari'. Apa meneh fi'il mudhari'? Fi'il mudhari' bimakna hal wa bimakna mustaqbal. Makna sekarang, present tense, dan juga makna yang akan datang. Yakhsha itu artinya orang yang takut, wedi karo Allah, wedi karo azab Gusti Allah. Berarti ini saya zakaru man yakhsha, orang-orang yang takut kepada Allah, wong sing wedi karo Gusti Allah, iku saya zakaru.
Biasanya bahasa Arab itu begitu. Saya dzakaru akan sekarang atau yang akan datang, dia akan mengambil, ya, mengambil pepeling, karena dari kata-kata dzakaro, apa mengambil pepeling itu oleh orang Jawa bilang, mengambil pepeling, mengambil peringatan, mengambil nasihat berkenaan dengan nasihat-nasihat yang datang. Ini karakternya orang yang beriman. Orang yang beriman, yang takut kepada Allah, kalau dia berhadapan dengan nasihat, ya, sekarang ataupun yang akan datang, dia akan segera mengambil itu. Itu yakhsha. Beda dengan ayat yang 11. Wa yatajannabuhal ashqa. Lagi-lagi kalau linguistik bahasa Arab memakai fi'il mudhari, makna sekarang dan makna yang akan datang. Al-ashqa itu orang yang ciloko, ya, dari syaqiyun, isim tabdil kalau dalam bahasa Arab, terus dirungokne wae, ya, isim tabdil. Orang yang paling celaka itu kalau berhadapan dengan nasihat, berhadapan dengan peringatan, dia akan cenderung menjauhi dan menolak. Sehingga orang yang al-ashqa ini menjadi alladzi yaslan narul kubra, yang dia masuk ke dalam neraka yang al-kubra, yang gede, yang besar. Jenengan milih sing di nomor 10 apa nomor 11? Kalau jenengan memilih yang nomor 11, ayat yang 11, jenengan masuk di watawa saubil haqqi watawa saubil sabr tadi. Yo gelem nuturi, yo gelem dituturi. Wis sepakat? Engko lek anak jenengan ngandani sampean piye? Jawabannya apa? Oh, cilik ngandani bapak. Secili yang ada di ibumu loh, ini apa modelnya? Sombong apa enggak itu? Sombong. Oke, ngongkon anak sholat le, bapak dewi kok sholat le, maca Quran le, bapak dewi kok maca Quran. Jenengan murid-murid kok enggak dikonon itu? Terbukti karena memang jenengan enggak baca Quran. Nah, wes ya, nasihat ini an-nasihatu sahdun. Nasihat itu gampang. Tapi sing angel apa? Menerimanya, ngelakoni nasihat. Tapi Al-Qur'an yang 114 surat dan hadis Nabi yang jumlahnya jutaan itu juga isinya nasihat. Sehingga jenengan nanti masuk ke ayat 10 atau ke ayat 11. Baik, engko digawe status gelem nuturi yo gelem dituturi. Nah, gelem ngandani yo gelem dikandani. Li anaha sak temene krana sak temene nasihat. Krana sak temene nasihat fi madaqi muttabi'il hawa. Madzak atau mudzak itu artinya rasa, ya. Sesungguhnya nasihat itu di dalam rasa orang-orang yang mengikuti hawa nafsu iku murun, pahit. Bagi orang yang dirinya itu terkontaminasi oleh hawa nafsu, dikandani uang itu pahit, sing muncul emosi. Tapi bagi orang yang tidak mengikuti hawa nafsu, yang ada adalah iman, ya, yang ada kepatuhan kepada Allah, dituturi itu malah senang. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, nah, kira-kira so niru Umar apa enggak? Umar bin Khattab itu malah justru akan memberi hadiah kepada orang yang bisa menyebutkan kekurangan-kekurangannya untuk diperbaiki. Iku Umar, wong sing dijamin masuk surga. Lah kita
Nun sewu, ada orang kadang-kala lek nyeluk apa jenenge lek nyeluk sing penak. Kadang kita itu setan kon iki. Kenapa muncul orang itu mengatakan setan kamu ini? Karena mungkin yang muncul dari kita itu sifat kesetanan kita. Masih ingat ya, dulu pernah saya sampaikan, dalam diri manusia itu ada sifat hayawaniyah. Ada sifat hayawaniyah. Apa sifat hayawaniyah? Hewan. Di dalam kita ini ada sifat hewan. Apalagi di dalam diri kita itu ada sabu'iyah. Sifat sabu'iyah. Sifat sabu'iyah itu apa? Binatang buas. Nah, binatang buas. Sing nomor telu ada sifat syaitoniyah. Ada sifat setan. Wow, ini telu iki le mana yang mengkontaminasi wis ngono kuwi. Makane kadang-kala kalau ada orang ngomong awakmu koyo setan, mungkin sing metu setane. Karena di dalam Al-Qur'an ada minal jinni minal apa? Iwasbisu fi suturin nas minal jinnati wan anak setan berupa jin, ada setan berupa manusia. Iya sing setan berupa manusia. Yang jelas kalau jenis setan itu karakternya innama ya'muru. Nah, setan itu senengannya merintahkan kepada apa? Bil fahsya'i. Hal-hal yang jelek. Juga memerintahkan kepada yang jelek, yang keji-keji itu setan. Jadi lek wong senengane sing elek, ngajak sing elek, iku jenenge setan yang berbentuk manusia. Wes kita kereteli dikit. Ini karena konteksnya di sini dibunyikan li annaha fi madzaqi muttabi'il hawa murun. Ada hawa nafsu yang ditumpangi oleh sifat tiga tadi. Siji hayawaniyah. Hayawaniyah itu binatang ternak, hewan ternak. Sekali-kali nyekelok kupingi sapi. Jenenge sapi iku jenengan kandhani kira-kira manut apa ora? Nuwun sewu ngene. Ada orang yang menjemur padi. PTE teko. Begitu PT teko sing duwe tahu dilempar pakai batu. Melayu PT. Setelah itu kemudian yang punya pergi PT teko meneh apa ora? Datang lagi. Sampai 100 kali ya tetap seperti itu. Kenapa? Jenenge pitik ini gak punya akal dan tidak bisa mengambil nasihat. Sajane kalau umpamanya dia punya akal, iya yo, angger ini dilempar batu, angger ini dilempar. Lek dia mikir, berarti aku gak oleh. Ya. Tapi ono wong model pikirannya kayak pitik ngono mau. Ini jenenge sifat kehewanan. Kadang-kala dikei kiwa metune ya kiwa meneh. Lek jenenge sapi kate mangan ya ma. Jenenge wedhus kate mangan ya mbek, kate turu ya mbek. Luwe ya mbek, wareg ya mbek, kate kawin ya mbek. Dikandhani kaya ngopo jenenge wedhus. Iya orang rewes, itu sifat kehewanan. Di dalam diri kita itu ada sifat model ngene iki. Wes rumangsa kok ndak kira-kira. Makanya kadang-kala lek dilono wong awakmu kaya wedhus, aja muring-muring. Mungkin sing metu iku mang apa nih? Iya wedhus iku. Aja lara ati lho ya. Ngaji akhlak ya sing ngene iki. Ya ngaji akhlak. Engko apa iki bapak iki ngaji ini kasar ya wis ben lah. Resiko saya itu tidak diundang lagi itu aja. Ya, itu sifat kehewanan, MTNK. Hewan itu MTNK itu sudah. Pokoknya M mangan, T turu, N N itu apa? Nelek cari ini. MTN K itu apa? Kawin diusi putok kewan itu wis. Nggak ada orientasi apapun kewan itu. Jadi PT itu mah ya maksud dilempar ping 100 yusi tetep aja.
Ono wong sing modele ngono kuwi, gak mikir sembarang kali, sing penting aku mangan, sing penting aku ya cukup mangan wis. Ndak berpikir yang lain-lain. Ini sifat hewan, berbahaya model ini. Kalau sudah masuk kepada sifat sabuiyah, lebih parah lagi. Karena untuk sifat sabuiyah itu untuk bisa mengisi perutnya, dia rela untuk mengorbankan yang lain. Maka dalam ilmu sosiologi itu disebut dengan homo homini lupus. Manusia itu bisa jadi serigala bagi manusia yang lain. Makanya ojo bingung kalau ada orang itu jenenge aspal doyan, timah doyan, bahkan anak kandungnya sendiri ya dipangan, santri ini dewe ya sampai hamil 14 orang, ya itu sabuiyah itu. 300 triliun ya dipangan, dihukumnya 6,5 loh, itu sabuiyah itu. Lah kita itu ada yang model ngono. Biasanya orang yang terkontaminasi dengan sifat sabuiyah itu, dia itu jadi mentalan. Apa mentalan iki? Mentoloan. Apa mentoloan? Tegoan. Bener Pak, ini sifat sabuiyah. Sifat sabuiyah. Dia bisa memakan apapun demi kepentingannya dia. Makanya memang Nabi pernah mengatakan bahwa di antara dosa yang paling banyak itu karena faktor perut. Goro-goro pingin mengisi perutnya apapun, bahkan dia rela menyikut sana menyikut sini, jejek sana jejek sini. Itu namanya sifat sabuiyah. Di kantor ono koncone kate munggah pangkat, bingung wis. Nang dukun rono, nang dukun rene, cek gak iso munggah pangkat lho, ngono kuwi. Dodolan di sebelah laris, di kono gak laris, melayu dukun rono, dukun rene. Itu yang kemudian dikatakan oleh Al-Qur'an, ada kalimat min syarri hasidin idza hasad. Kita disuruh berlindung kepada orang-orang yang punya hasud, itu sabuiyah. Nah, jenengan lihat iri-iri ngono iku, terus kemudian ingin nikmatnya dia hilang, itu berarti sifat sabuiyahnya yang muncul. Lah yang ketiga, di dalam diri manusia ada namanya sifat syaitoniyah, sifat setan. Jenenge setan itu akan menghalalkan segala cara, termasuk dia harus berdusta dan ngarang cerita. Seperti iblis itu ngarang cerita dengan istilah syajaratul khuldi. Terperdaya itu yang artinya Adam sama Hawa itu diusir dari surga. Setan akan menghalalkan segala cara apapun. Ya, itu setan. Nah, inilah kemudian yang kita maksud dengan madzaki mattabi'il hawa atau muttabi'il hawa. Muttabi'il hawa, orang yang senantiasa menuruti hawa nafsunya. Hawa nafsu yang sifatnya syaitoniyah, hayawaniyah, sabuiyah. Kalau orang sudah terkontaminasi model begini, lek ngadepi nasihat dari Al-Quran dan Sunnah, murun, pahit, gak penak. Wegah, kerungu-kerungu model-model ini ki wegah. Allah ngecepet tok kan buktine terserah sudah. Ya, makanya memang orang yang duduk di majelis taklim menerima nasihat, pengajian, dicepreti uang itu abot. Abot. Ya, berat. Lebih berat lagi ketika sudah dicepreti, dinasehati, kemudian untuk melakukan yang sudah dinasehatkan itu. Ingat loh ya, nanti di yaumul hisab itu sing ditanya iku papat. Sing ditanya iku papat. Siji sing paling pertama sing ditanya iku umure. Umurnya buat apa? Jenengan akan ditanya. Jadi le umure semakin panjang, hisabnya semakin panjang dan makin berat. Jenengan kepingin umur dawa apa pendek? Lain jenengan umur dawa berarti hisabnya ya tambah dawa. Milih umur dawa apa pendek? Dawa, tapi siap mempertanggungjawabkan ya.
Wis. Makane aja senengane ngrasani wong. Nomor loro sing ditakoni karo Gusti Allah di yaumul hisab. Di situ Kanjeng Nabi memakai latazulu qadamu imri'in. Ya, seseorang itu kakinya tidak akan bergeser sebelum ditanya tentang empat itu. Yang ditanya yang kedua tentang al-jasadi, tentang fisiknya itu. Makanya nanti akan ada ayat al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim terus wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu kan ayat di dalam surah Yasin yang menjelaskan kepada kita tangan-tangan itu kan ngomong. Wa tukallimuna aydihim, kata Allah, tangan-tangan mereka ngomong kepada kami. Tangan ini jenengan iki ngomong. Ya, wa tashhadu arjuluhum, kaki-kaki mereka ini pun juga akan bersaksi ngomong pisan. Dan nikmat-nikmat yang ada di dalam fisik jenengan semua akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, semakin jenengan punya fisik yang kuat, hisabnya juga semakin kuat. Antara wong ayu ambek wong elek hisabnya bendi. Lha iya tenanan. Antara wong ganteng ambek elek endi hisabnya sing abot? Lha itu, Pak, dimintai pertanggungjawaban. Antara sing lemu ambek sing keceng abot ndi? Itu Al-Quran yang mengatakan tsumma latus alunna yauma idzin aninain. Nikmat-nikmat yang ada jenengan rasakan di fisik ini dimintai pertanggungjawaban semua. Duh, kira-kira ya apa modelnya? Nomor telu yang ditanya, nomor telu apa? Harta. Harta itu kalau dalam posisi hadisnya itu min aina dan ila aina. Harta itu dari mana dan kemana? Jenengan le tambah sugih hisabe tambah abot. Antarane sing duwe motor karo tidak duwe motor, abotan sing duwe motor. Jenengan milih melarat apa sugih? Duh, temenan iki pertanyaan real. Lek jenengan milih sugih berarti hisab ya tambah abot. Tapi jenengan lek dadi melarat ya gitu. Memang benar kata Allah itu, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu terhadap dunia itu cintanya luar biasa. Banyak melekat di dalam hati masalah dunia, kedonyan. Makanya tadi takon milih sugih pemelarat, milih sugih, padahal hisabnya abot. Wes hati-hati jenengan sih saiki duitnya akeh, hisabnya tambah abot. Maka salah seorang sahabat yang berat hisabnya adalah Abdurrahman bin Auf. Hati-hati. Nomor 4 atau mau di hisab ilmunya, an ilmihi, ilmunya itu akan dihisab oleh Allah. Ngaji jenengan nyamono nyaminil, ilmunya jenengan ditakoni bi Gusti Allah, diamalnya apa ora. Makanya hati-hati jenengan mek ngaji mek krungu tok. Wong sing nyatet lali. Apa mana sing gak nyatet? Ditakoni ya bi Gusti Allah lho. Awakmu ngaji neng ruhamah iku ilmu kok gaya apa wae? Itu ditanya. 4 ini nanti yang ditanya. Semakin pinter orang itu hisabnya juga semakin berat. Jenengan milih pinter apa bodoh? Milih sugih, milih pinter, apa milih mana apa mana? Milih panjang umur. Lah iki hisabnya apa jenengan itu? Yes, ya. Jadi orang-orang yang merasakan punya rasa daripada itu tadi hawa nafsu. Ada 3 ya Bu? Hayawaniyah, sabu'iyah, syaitoniyah. Terus yang ditanya tadi ada
4. Eling-eling, lek lali ben tak takoni meneh lali. Maka idil manahi mahbubatun fi qulubihim. Kenapa? Karena hal-hal yang dilarang iku mahbubatun disenengi fi qulubihim, di dalam hati-hati mereka. Hati siapa? Hati orang yang terkontaminasi oleh syaitonia, hayawania, sabuiyah tadi. Orang-orang yang terjerumus kepada hawa nafsu tadi, mau syaitonia, mau hayawania, mau sabuiyah, berkenaan dengan yang dilarang-larang itu seweneng mereka itu. Seweneng. Makanya jenengan akan bisa melihat barometernya. Kalau ada orang itu suka melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, berarti yang masuk itu sifat-sifat yang 3 tadi. Makanya lah diarani, dikarani kewan, diarani setan, ojo muring-muring, karena mungkin sifatnya yang keluar itu. Oke ya? Baik. Sudah mulai deal? Sudah. Baik, sudah ada yang dipegang di dalam hati loh, sudah ada yang diingat-ingat. Mudah-mudahan tidak masuk telinga kanan, keluar telinga kanan lagi. Ya, karena datang ke sini hanya sekedar untuk seremonial. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Kalau sendenan, sembujung, merem, mantuk-mantuk. Alal khususi atas kekhususan sesuatu yang dikhususkan. Siapa? Man orang kana thalibal ilmi ar-rasmi, orang yang mencari ilmu ar-rasmi yang resmi. Apa maksudnya? Ya ilmu-ilmu yang sudah kita kenal selama ini. Belajar A, belajar B, matematika, fisika, biologi, macam-macam. Tapi niatnya belajar semacam itu hanya untuk mustaghilafat lin nafsi. Dia itu sibuk hanya untuk mengutamakan dirinya, untuk mencari dia jadi orang yang dihormati dan diutamakan. Apa maksudnya? Betapa banyak orang golek ilmu itu hanya untuk tebar pesona. Tebar pesona gimana? Iki lo aku alim, iki lo aku pinter, iki lo aku alim, iki lo aku kiai, iki lo aku ustad. Kamu harus hormat sama saya. Iki lo aku ngene lah itu. Kebanyakan orang itu modelnya begitu. Apalagi wa manaqibid dunya. Dia itu mencari ilmu hanya untuk mencari perhiasan-perhiasan kehidupan dunia. Wong loro model ngene iki di dalam riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan bisa mendapatkan bau surga. Betapa banyak orang golek ilmu itu hanya untuk golek iki aku aji, iki lo aku pinter macam-macam. Sehingga jenengan kadang-kala ngomongin nang anak le sekolah ya sing pinter cek pinter golek duit. Itu kesalahan total. Le sekolah cek gampang golek rezeki, masya Allah. Itu di dalam kitab Sahih Adabil Islamiyah, orang model begini ini berarti mengajarkan kepada anak-anaknya untuk tidak mendapatkan bau surga. Seharusnya kita mengatakan le golek ilmu, karena mencari ilmu itu hukumnya wajib. Terserah kamu mencari jurusan A, B, C, D, E, F, G dan sebagainya. Tapi itu bukan menjadi tujuan. Itu hanya sebagai sarana. Karena betapa banyak orang ngambil jurusan dokter tetapi bukan jadi dokter, tapi jadi penyanyi. Loh iya tenang itu. Betapa banyak orang yang ngambil jurusan S1, S2 nganggur metekur gak kerja. Ada yang jurusan S3 orang iso dadi dosen, nganggur akhirnya dadi pemulung. Nah, itu karena dia sudah bergantung kepada makhluk. Sementara jenengan hafal
bergantung itu hanya kepada Allah. Qul huwallahu ahad Allahus, padahal ayatnya yo apa? Nggak boleh bergantung kepada ilmu. Masih ingat Qarun ya? Qarun tuh bilang apa, Bu? Innama utitu ala ilmin indi. Aku itu bisa sukses, aku itu bisa kaya karena aku punya ilmu. Dia merasa ilmunya itu yang dia bikin kaya. Allah tidak terima sama sekali. Maka wa qasabnahu wa bidarihi al-ardo, dan kami benamkan Qarun beserta rumahnya itu ke dalam tanah. Yang bikin sukses itu bukan ilmu, tapi siapa? Allah. Makanya kalau wiritan sering-sering membaca la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Gusti Allah. Boleh golek ilmu pakai jurusan A, B, C, D, E. Saya pernah pas ketika dulu ke Solo, ya. Jadi kan ke Solo kan dulu, ketika pas Muktamar itu ya. Ketemu saya dengan orang NTB. Dia lulusan pertama pelayaran resmi negeri di Indonesia. Dia sempat berlayar. Toh akhirnya kemudian dia tidak berlayar lagi. Akhirnya dodolan sego. Akhirnya dia buka restoran, nggak berlayar lagi dia. Lah ikut dulu adalah lulusan pelayaran pertama, malah juntrungannya malah dodol sego. Dia punya anak 5. Anaknya sekolah di Jogja, di Solo, macam-macam. Dong-dongi anak EKB dodol. Tapi kemudian bapaknya bijaksana, ngomong seperti kita ini. Dia bilang sama anaknya, aku nyekolahkan awakmu dengan jurusan A, B, C, D bukan untuk jadi yang sesuai dengan jurusan. Karena yang nanti yang menentukan rezeki dan pekerjaan itu bukan jurusan, tapi siapa? Allah. Akhirnya limo itu gaya restoran KB. Akhirnya kan anaknya sempat bertanya, loh Bah, saya saya sekolah jauh-jauh dari NTB ke Jogja dengan uang sedemikian banyak, dodol sego. Bapaknya enteng lah, kan memang mencari ilmu itu kewajiban, bukan untuk golek materi. Tapi insya Allah kalau jenengan punya prinsip bahwa segala sesuatu itu Allah mendahulukan akhirat, dunia nanti akan ikut. Ibaratnya nandur pari ya sukete temelo kan itu ya, nandur suket pari ini ya orang melo. Surat apa itu? Surat At-Tolak ayat 2 ayat 3, jenengan lihat. Mau saya bukakan? Surat At-Tolak ayat 2 ayat 3, itu juz yang ke 28. Nah, ini di sini slide tak buka nih. Di surah At-Tolak ini ayat 2 yang paling terakhir ini, tengah-tengah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang takwa karo Gusti Allah, maka Allah akan menjanjikan bagi dia itu makhraja, jalan keluar. Setiap kesulitan dikai jalan keluar di Gusti Allah. Jebret. Yakin ora? Nek yakin ya meneh. Kenapa kita mesti takut? Sehingga kita itu lebih mendahulukan dunia daripada akhirat. Wayahe salat ngono ya sing senam gak mari-mari. Wayahe salat, wayarzuqu min haitsu la yahtasib. Apa artinya wayarzuqu min haitsu la yahtasib? Allah itu akan memberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Loh kan jaminannya Allah. Jenengan kalau mendahulukan akhirat, taat kepada Allah, manut, ojo khawatir Gusti Allah ngekei rezeki yang tidak disangka-sangka. Percaya ora? Lek percaya ya bu meneh. Indikasi ketidakpercayaan itu ketika kita menduakan panggilan Allah. Wayahe dodol Jumatan, sajane iku sing ditinggal Jumatane apa dodole? Dodole. Tapi ternyata sekarang yang dibalik, sing ditinggal Jumatane. Dolanan HP, marono panggilan adzan berkumandang. Sing ditinggal HP ini apa salate? Salate ya.
Lah itu berarti gak percaya karo Gusti Allah secara nggak langsung. Wes ngono. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Desa, gak segurung yakin ya. Orang yang memang tawakal sama Allah, manut Gusti Allah, dhisikne Gusti Allah, Allah akan mencukupi dia. Jangan dikatakan mesti berupa uang. Ada orang itu duitnya mek titik, tapi masya Allah anaknya masih jadi profesor KB di Jombang itu terkenal itu. Orangnya cuma jualan tiker, Bu, jualan tiker biasa itu loh. Ya di pasar jualan tiker. Tapi masya Allah dia itu kalau ada santri lewat dikai kelule gawe tahajud kok pergi kayak ngaji di pondok. Tiga-tiganya anaknya profesor semua. Duit tekondi. Itulah kalau berkenaan dengan masalah rezeki jangan pakai akal. Kalau masalah rezeki pakai iman, maka dekatlah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak tambahi lagi di sini. Ini wa may yattaqillaha. Nah, apa artinya? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ayat 4, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan semua urusannya jadi gampang. Digampangkan semua sama Allah. Masa saya gak yakin. Nah, ayolah kita sholat itu tepat waktu atau awal waktu? Sholat itu tepat waktu apa awal waktu? Bukan tepat waktu. Kalau tepat waktu jenengan sholat maghrib, jenengan sholat asar itu 5:30 masih bisa benar, karena belum keluar masuk maghrib. Itu namanya tepat waktu. Tapi yang dimaksud oleh Rasulullah ayat fi awalil waktu. Begitu dipanggil, dikumandangkan, oh samina wa ta'na ya Allah, tinggalkan sholat. Tapi le diceluk kalau juragane ngono masya Allah. Coba cepet kepingin dan ketemu karo juragane. Tapi lek sing nyeluk Gusti Allah, tenan tenan we. Wes, jenengan sudah tepat waktu atau awal waktu? Dure mepet asar, asare mepet maghrib, maghribe mepet isya, kadang isya yo mepet subuh, kadang kala subuhnya mepet Tuhan. Yang masih seperti itu segera kembali ke jalan yang benar. Tidak hanya seperti itu, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya dimudahkan rezekinya, tidak hanya sekedar dilancarkan rezekinya dan sebagainya, dia itu juga nanti akan diyukaffir anhu sayyiati. Wa may yattaqillah, barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya. Wis, clear ya? Wah, aku ngaji lek ini semangat. Ya, tak buatono suarane jek gak ono sing turu. Ya. Turu mangan iki mangsa. Tak giatne suarane. Iya. Wis. Ada yang didiskusikan dulu sebelum masuk. Ngisi dawa iki nasihate iki. Nek ngaji mbek aku sing ceplos enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi kan menerangkan tentang sabiyah. Sabu'iyah. Ini kalau balik bagaimana Ustaz? Dalam arti kata yang positif. Terus yang kedua Ustaz, apakah orang yang mau meninggal itu kenapa kebanyakan bacaan Yasin? Apakah Yasin itu merupakan suatu yang sangat sakral atau memang orang yang mau meninggal seperti itu? Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang super ya, luar biasa ya. Sim pertanyaan si nomor loro sih betul.
Tapi tidak apa-apa, saya jawab aja. Yang nomor satu, Pak, di dalam diri kita kok sing ketok negatif, jenengan tidak menyampaikan yang positif. Memang saya sengaja yang sampaikan yang saya negatif, supaya kita bisa memacu diri. Apakah di dalam diri manusia tidak ada sifat-sifat ketuhanan? Jawabannya ada. Makanya posisinya jenengan akan bisa melihat dalam Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, atau wahadainahun najdain. Di dalam diri manusia ya ada yang negatif. Tadi yang saya sebutkan negatif itu karena terbanyak yang mengkontaminasi ya 3, tapi nanti akan ada yang namanya positif ilahiyahnya. Kanjeng Nabi dan para Rasul itu yang 3 sifat ini hilang di sana. Bahasa saya itu wis sowong, wis fana, sehingga yang negatif itu sudah hilang. Para nabi, para rasul, para wali-walinya Allah, kekasihnya Allah, yang muncul adalah ilahiyahnya. Nah, memang ada positifnya. Itu Pak. Jadi memang sengaja saya sampaikan yang negatif saja, supaya kita berhati-hati. Ketika ada orang itu bisa berbuat baik kepada orang lain, itu sifat ilahiyahnya. Ya, ada orang yang bisa sabar, bisa apa. Dan untuk yang sifat positif ini memang butuh latihan dan harus menekan yang 3 tadi. Kalau untuk yang 3 tadi ditekan, maka ini yang muncul. Kalau ini nanti yang ternyata mendelep, ya tenggelam, yang muncul akan ini. Itulah manusia, unik manusia. Kalau jenengan jadi malaikat, yang muncul positifnya saja, betul ya. Kalau jenengan jadi setan, yang muncul negatifnya saja. Di dalam diri manusia itu ada yang negatif, ada yang positif. Maka hawa nafsu itu perlu dihilangkan atau diatur. Kalau jenengan tidak punya hawa nafsu, tidak akan bisa berkembang. Seperti malaikat itu tidak punya keinginan. Kalau malaikat itu disuruh sujud mulai awal penciptaan sampai nanti kiamat, sebelum disuruh bangun ya saya sujud terus, karena dia tidak punya iroda, tidak punya nafsu. Sehingga dalam satu sisi nafsu itu, dalam tanda kutip, dalam satu sisi nafsu itu penting. Tapi jenengan tidak punya nafsu, kemudian jenengan menikah dengan istri jenengan, apa tadi ini? Ya itu ya maksud saya. Oke. Pertanyaan yang kedua, jadi memang ada hadis-hadis. Kita ini punya perbedaan dalam istinbatul ahkam dengan saudara-saudara kita. Di kita ini lebih cenderung tidak menggunakan fadhailul a'mal yang dari hadis dhaif. Sementara saudara kita masih membolehkan fadhailul a'mal yang hadisnya dhaif. Perbedaannya sebenarnya di situ. Sehingga kenapa kita ini tidak menggunakan fadhailul a'mal yang sifatnya dhaif? Karena kita khawatir terjebak pada salah satu riwayat Nabi, man kadziba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Artinya apa? Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka bersiap-siaplah dia itu menempati tempatnya di neraka. Artinya wong itu bukan dari kanjeng Nabi kok diakui dari kanjeng Nabi. Itu yang kita khawatirkan di situ, sehingga kita tidak menggunakan hadis dhaif. Maka hadis yang sahih itu Nabi bilang laqinu mautakum bila ilaha illallah. Karena pada waktu orang sedang sakaratul maut itu, dia lagi berjuang habis-habisan untuk mempertahankan imannya. Karena makhluk yang paling sibuk pada waktu sakaratul maut itu ya iblis, setan itu, untuk mengganggu dia supaya dia keluar dari agamanya.
Maka di situ kemudian dikuatkan dengan namanya laqinu mautakum, diajak untuk senantiasa mampu mengucapkan la ilaha illallah. Itu istinbat kita seperti itu, Pak. Ya, tapi saya juga punya akhlak. Saya punya akhlak kepada saudara-saudara kita yang berbeda. Saya juga tidak ngelok-ngelok nih. Saya juga tidak nuding-nuding. Sudahlah, lana akmaluna walakum akmalukum. Kalau saya begitu, kita mengikuti istinbatul ahkam majelis takjih, itu saja. Wis. Yang penting yang kita pikirkan bukan yasinnya, yang kita pikirkan kita nanti ikut meninggalnya itu bisa husnul khotimah orangnya. Menurut yang kita pikir itu sekarang. Karena dulu pernah saya sampaikan, banyak orang yang sholat, banyak orang yang haji berkali-kali, dong-dongi matine suhul khotimah, iku yo akeh. Ditalkin bukan mengucapkan la ilaha illallah, malah justru malah ngomong misu dak karu-karuan. Itu yang harus kita pikirkan setiap saat. Gitu saja. Oke. Itu jawaban saya diplomatik. Monggo ada yang lain? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan singkatan mohon penjelasan arti Bani Israil. Arti? Bani Israil. Oh, Bani Israil. Nama Bani Israil. Artinya apa? Yang kedua, masalah kaya dan miskin tadi. Saya baca di artikel Rasulullah yang mengatakan, ya Allah, jadikanlah aku miskin. Oh, iya. Kumpulkan dengan orang miskin. Itu soal saya tadi. Betul. Baik. Israel itu nama daripada Nabi Ishak. Israel itu nama dari Nabi Ishak. Israel itu artinya Abdullah, hamba Allah. Bani itu berarti keturunan. Kalau Bani Israel berarti keturunan dari Nabi Ishak. Jadi orang-orang Bani Israel itu adalah keturunan-keturunan dari jalur Ishak, yang nanti akan ada 12 suku. Makanya tadi dilambangkan pas ketika dipukul jebret muncul 12 sumber, masing-masing suku mendapatkan itu. Itu Bani Israel. Jadi keturunan itu, sehingga sebenarnya yang merujuk ini Nabi Ishak, ini Nabi Ismail. Nanti di Nabi Ismail nanti akan merujuk ke Nabi Muhammad SAW. Nah, itu artinya. Kemudian yang kedua, ada sebuah hadis yang bunyinya begini, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan, kemudian wahsyurni bi zumratil masakin. Hadisnya sahih. Loh, artinya miskin di situ apa? Dari kitab-kitab syarah, banyak kitab-kitab syarah yang menyebut yang namanya miskin itu bukan tekstual yang kita pahami. Ternyata dari sekian kitab-kitab syarah menyebutkan miskin di situ artinya ai tawaduan au mutawadian. Jadi terjemahnya begini berarti, Allahumma ahyini mutawadian. Wahai Allah, jadikan aku itu, hidupkan aku itu dalam posisi menjadi orang-orang yang mutawadian. Itu apa? Tawadu, rendah hati, tidak sombong, gak kemelinti, tidak sok-sokan. Wa amitni miskinan, dan matikan aku itu dalam posisi mutawadian, orang yang rendah hati, tidak kemelinti, tidak sombong, senantiasa patuh kepada syariat, dan kumpulkan aku dengan orang-orang yang mutawadian. Itu dalam kitab-kitab syarah. Sehingga kalau orang tidak memahami hadis secara benar, engkau akan jadi tekstual. Loh, itu loh, nabimu ngongkon awakmu jadi melarat, ngono kalian. Nabimu ngongkon awakmu jadi melarat. Padahal di dalam ayat-ayat Al-Quran muncul wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun.
dan mereka itu berjuang di jalan Allah dengan hartanya. Lah disuruh berjuang dengan hartanya lek gak sugih piye? Itu. Jadi memahami hadis atau memahami tafsir kita pakai pendekatan namanya bayani. Gitu nggih Pak? Jadi minta jadi orang yang tawadhu, bukan menjadi orang yang miskin. Jenengan berani meminta miskin. Nggih, ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cinta saya ingin tanya mengenai arti dari insan kamil. Dengan maksud saya adalah bagaimana seseorang itu mampu memaksimalkan potensi dirinya yang diberikan sama Allah, fokus pada apa yang ditekuni, dalam arti yang tadi dengan sampaikan tadi, orang yang fokus pada jurusannya dan lain-lain. Kemudian mohon nasihatnya untuk kami para penuntut ilmu yang punya cita-cita untuk menjadi seorang insan kamil. Karena memang kita menyadari bahwa ilmu yang bertebaran sekarang, ilmu yang sejatinya menjauhkan kita dari Allah. Bahkan beberapa literatur juga mereka meyakini bahwa visi mereka menuntut ilmu adalah untuk menyingkirkan Tuhan atau menjadi pengganti Tuhan. Jadi manusia sekualitas seperti itu. Kita tidak ingin tercipta seperti itu karena memang orientasi atau paradigma ilmu sekarang arahnya ke situ. Baik, nggih. Yang pertama, apakah ada yang namanya insan kamil? Saya mengatakan ada. Dia adalah para nabi dan rasul, yakni terutama Nabi kita Muhammad SAW. Maka beliau adalah sosok yang insan kamil. Di dalam insan kamil itu dia sudah tidak terkontaminasi. Kalau dalam bahasa kita itu sumum, panah bisa. Dia betul-betul di dalam dirinya yang ada hanya positif. Hal-hal yang sifatnya hawa nafsu, negatif sudah tidak ada. Itu insan kamil. Apakah insan kamil itu bisa diraih oleh orang selain Nabi? Saya meyakini bisa. Siapa mereka? Maka muncul ada istilah aulia Allah di surat Yunus ayat 62 sampai 64 itu. Inna aulia Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun walladzina amanu wa hum yattaqun. Ada 4 karakter di situ yang kemudian mengarahkan dia kepada aulia, menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah, menjadi insan kamil insya Allah. Apakah kita semuanya ini bisa? Insya Allah bila Allah berkehendak, tapi memang butuh proses yang panjang. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pun juga mengamati, terutama di kalangan mahasiswa, betapa banyak tulisan yang begitu luar biasa. Luar biasa apanya? Luar biasa yang malah justru menjauhkan daripada keimanan dan ketakwaan. Nah, maka sebenarnya Nabi itu 1500 tahun yang lalu itu sudah bikin pesan dan memberikan nasihat untuk punya barometer, baik terhadap kepada siapa kita ngaji, apa yang kita baca, dengan siapa kita berkumpul, itu sudah ada barometernya. Beliau mengatakan sataf tariku ummati ala talatati wa sab'ina firqah. Ya, nanti umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Itu artinya nanti di dunia Islam itu akan terpecah, termasuk firqah-firqah ataupun pemikiran-pemikiran. Lah di kalangan mahasiswa banyak yang membaca punyanya Ali Salianti. Di kalangan mahasiswa banyak yang membaca Muhammad Arkun. Tahu enggak Muhammad Arkun itu siapa?
Muhammad Arfon itu adalah orang yang menggebu-gebu untuk merekonstruksi syariat ini. Katanya bahwa Al-Quran itu hanya sekedar tawaran hukum, tapi boleh diganti dengan hukum-hukum yang lain. Liberalnya total. Ya, ahli syariati yang menjurus kepada siapa? Pemikiran-pemikiran Syiah dan sebagainya dan sebagainya. Itu Rasulullah sudah mengumandangkan itu, menasihatkan itu. Nanti ada muncul firqah, pemikiran-pemikiran gak jauh-jauh di Indonesia. Punya titel profesor, doktor, bla 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 bla. Menulis umpamanya LGBT itu halal, gitu kan? Jilbab tidak wajib. Muncul lagi di podcast itu, hafal 30 juz katanya, belajar studi Islam katanya, tapi dia mengatakan cerita-cerita Nabi itu cuma dongeng-dongeng, Isra Mi'raj itu tidak terjadi, dan macam-macam. Maka hal semacam ini bisa kita counter pada konteksnya, umat nanti akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya masuk ke dalam neraka, illa wahidah, kecuali cuma satu. Kita pegang yang satu ini. Ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasul, man hiya ya Rasul, sopo iku? Nabi cuma mengatakan, ma ana alaihi wa ashabi, orang yang berpegang teguh kepada sunnahku dan orang yang berpegang teguh kepada sahabat-sahabatku. Barometernya jelas. Pemikiran-pemikiran itu kalau bertentangan dengan pemikirannya Nabi, bertentangan dengan pemikiran para sahabat, no way. Betapa banyak sekarang orang ngaku-ngaku ini syariat ini kayak anak kecil, yang ada kita harus marifat, harus hakikat. Akhirnya mereka nggak mau sholat, mereka nggak mau puasa, karena saya dan Allah jadi satu, bareng. Maka barometernya cukup, ya apa kanjeng Nabi, ya apa para sahabat, itu saja. Maka Nabi pun juga memberikan nasihat lagi 1500 tahun yang lalu. Taraktu fikum amrayn, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara ini. In tamassaktum bihi, jika kamu berpegang dua ini, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Maka secara logika, kita pakai filsafat dalam bahasa ini. Orang yang paling paham terhadap agama siapa? Nabi. Setelah Nabi, siapa orang yang paling paham terhadap agama? Sahabat. Yowes. Ya, kalau kita berpegang kepada orang-orang zaman sekarang, ya, dengan berbagai macam filsafat yang dia pakai semacam itu, wah, kebanyakan kita nanti akan amburadul. Sementara kita tidak punya basic, akhirnya mau melok-melok, itu yang berbahaya. Maka pilihlah bacaan-bacaan, pemateri-pemateri, kelompok-kelompok yang bersesuaian dengan Rasulullah dan para sahabat. Ya, kita ini. Makanya suatu saat saya dikasih tahu ada pemateri yang di sana, tidak saya sebutkan siapa dan sebagainya. Ya, termasuk orang kita juga itu pemateri. Dia mengatakan tentang masalah azab kubur yang katanya tidak ada hadisnya ahad. Ini modelnya piye. Nah, itu ya. Zaman sekarang eranya era Ruwaibidah. Masih ingat apa Ruwaibidah? Dan zaman sekarang akan muncul Ruwaibidah ketika Nabi mengatakan ulama'uhum syarrun nasi min tahti adimi sana. Ulama-ulamanya orang Islam nanti yang muncul di akhir zaman itu adalah orang-orang paling jelek di kolong langit ini. Wa min indihim takhruju al fitnah, nanti dari ulama-ulama tersebut itu nanti akan muncul berbagai macam fitnah. Sebenarnya fitnah itu akan muncul dari kalangan umat Islam itu sendiri, karena Nabi Muhammad itu berdoa kepada Allah, di antara doanya bahwa umat Islam tidak dihancurkan oleh selain Islam, dikabulkan oleh Allah. Tapi kemudian yang tidak dikabulkan adalah umat Islam itu nanti akan hancur oleh orang Islam itu sendiri. Maka mereka untuk mengangkat senjata kepada kita tidak, tapi mereka akan mengambil potensi-potensi anak-anak muda yang pinter. Dia beasiswa S2, S3, S-tung-tung, dikasih beasiswa belajar Islam di luar negeri,
tapi bukan ke Arab Saudi, bukan ke Yaman, bukan ke Mesir. Belajar agamanya di Amerika, belajar agamanya di Kolombia, belajar agamanya di Australia, belajar agamanya di mana lagi. Begitu mereka pulang, akhirnya mendirikan JIL, Jamaah Islam Liberal, bla 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 bla. Akhirnya hancur, dihancurkan oleh orang Islam itu sendiri. Saya mengatakan semacam ini, suatu saat ada jamaah kita. Dia seorang mantan polisi. Dia punya apa gitulah ya, tidak saya sebutkan nanti malah jadi repot ya. Ini si dia yang saudaranya jamaah kita ini kan senengannya jelek-jelekan Islam, pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Kemudian itu ditegur, sampean itu loh, statement-statementnya selalu begini, tulisan-tulisan jenengan selalu begini. Jawabannya dia apa, Pak? Jawabannya dia, aku sih butuh duit. Kalau nanti saya tidak butuh duit, saya tidak akan. Ternyata mereka itu juga dibayar untuk semacam itu. Nah, benteng kita adalah itu tadi, ma ana alaihi wa ashabi. Betapa ortom kita sudah termasuk di ortom itu termasuk. Ada seorang mahasiswa ngacungkan tangan ke saya, Ustaz, saya keluar dari ortom ini. Lah kenapa? Sudah begini Ustaz, sudah begini. Oh ya Ustaz, selanjutnya. Itu. Ini mudah-mudahan nasihat yang baik untuk diri saya dan untuk semuanya. Hati-hati, di akhir zaman itu zamannya zaman fitnah. Semakin banyak kita tidak paham mana yang benar, mana yang salah. Uang gawe serban terus ketok. Wah itu. Ya aku gak tahu ke serban. Nah, itu yang saya sampaikan. Hati-hati, bapak-bapak, ibu-ibu, hati-hati. Terutama anak-anak kita. Itu kadang-kala mereka pun akan ikut katut-katutan dengan pemikiran-pemikiran yang semacam itu. Makanya tadi saya bilang, belilah bukunya buku-buku yang lurus, yang benar untuk menjadi nasihat kita setiap saat kita baca buku itu. Itu insya Allah. Yes, menuai termasuk ngaji model begini. Nah, ini berarti turun mari ini. Insya Allah nanti kita lanjutkan bulan depan. Ilmunya Allah itu luas, wasi'un alim, nggak tahu katamnya kapan ini. Itu aja gitu, cukup gimana? Setengah waktu Pak. Ya, dan diteruskan nggak apa-apa sampai jam 09.00. Yes, monggo. Saya tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.